pagi, perkenalkan nama saya Gulfi. Pada kesempatan kali ini merupakan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Good Corporate Governance. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang saya lakukan secara mandiri dengan mengambil tema kelompok 4, yaitu tantangan implementasi good corporate governance di Indonesia dibanding negara Asia lainnya. Topik ini sangat menarik karena kita akan melihat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Sebelum kita masuk ke Indonesia, mari kita lihat terlebih dahulu gambaran besarnya. Kalau kita tarik mundur ke belakang, tren tata kelola perusahaan di Asia ini mengalami transformasi besar-besaran. Sejak jatuhnya ekonomi kita pada krisis keuangan Asia tahun 1997. Sejak saat itu negara-negara Asia sadar bahwa untuk bisa kembali menarik investor global, mereka harus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap iklim investasi. Namun, realitanya di lapangan, tingkat keberhasilan tiap negara itu sangat berbeda-beda. Mengapa? Karena ada perbedaan tebal dalam hal regulasi, budaya, korporasi, dan struktur ekonomi masing-masing negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa saja kendalanya atau mungkin hambatannya? Ya, kita cek ke slide berikutnya. Tantangan pertama dan menurut saya yang paling fundamental itu adalah penegakan hukum atau law enforcement-nya. Kalau kita bedah regulasi good corporate governance di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat komprehensif di atas kertas. Kita punya pedoman mulai dari OJK, KNKG, semuanya lengkap. Tapi prakteknya bagaimana? Penegakan hukum di kita masih sangat lemah, sering lambat, dan terkadang tumpah tindih antar negara atau lembaga. Tumpah tindih antar lembaga. Coba kita bandingkan dengan negara tetangga kita seperti Singapura. Di Singapura penegakan hukumnya luar biasa ketat, konsisten, dan transparan. Kalau ada direksi yang melanggar prinsip transparansi, sanksinya langsung jatuh tanpa kompromi. Hal ini yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum yang sangat tinggi bagi investor asing maupun lokal di sana. Sesuatu yang masih terus kita perjuangkan di Indonesia. Kemudian tantangan berikutnya, yaitu tantangan kedua, yaitu struktur kepemilikan. Di Indonesia, lanskap bisnis kita itu didominasi oleh dua hal, yaitu kepemilikan keluarga atau family owned dan juga BUMN yang dimiliki oleh negara. Masalahnya, struktur ini seringkali meningkatkan resiko konflik kepentingan dan membuat Dewan Komisaris menjadi kurang independen. Terkadang kebijakan dibuat demi keuntungan pihak keluarga mayoritas, bukan pemegang saham secara keseluruhan. Sebagai perbandingan, mari kita lihat di Korea Selatan. Mereka juga punya budaya bisnis yang dikuasai keluarga konglomerat. Biasa disebut juga dengan istilah di sana itu cebol. Namun perbedaannya adalah reformasi tata kelola dan instrumen perlindungan pemegang saham minoritas di Korea Selatan itu udah jauh lebih progresif. Di sana komisaris independen benar-benar memiliki gigi dan kuasa untuk menyeimbangkan dominasi keluarga pendiri. Nah, di slide berikutnya, yaitu tantangan ketiga yang tidak bisa juga kita tutup mata adalah budaya korupsi dan masalah transparansi. Indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia sayangnya masih stagnan ya, dan ini menjadi tantangan berat yang secara langsung merusak integritas iklim good corporate governance kita atau GCG kita. Selain itu,
asimetri informasi masih sangat sering terjadi. Maksudnya di sini yaitu pemegang saham mayoritas tahu segalanya, sedangkan minoritas dibiarkan untuk tidak tahu atau hanya menebak-nebak saja. Jika dibandingkan negara seperti Malaysia, standar pengungkapan informasinya mereka sudah lebih ketat. Yang lebih memprihatinkan yaitu adanya praktek suap di bidang birokrasi atau adanya benturan kepentingan di sektor publik yang akhirnya berdampak sangat fatal pada efektivitas good corporate governance ini di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebagai kesimpulan dari analisis ini, kita dapat melihat sebuah benang merah. Implementasi GCG di Indonesia sebenarnya bukan terhambat oleh kurangnya aturan atau pedoman. Secara teori kita sudah siap, namun hambatan utamanya murni ada pada lemahnya penegakan hukum dan budaya korporasi yang belum sepenuhnya memeluk transparansi. Perbaikan yang menyeluruh tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak, membutuhkan komitmen yang nyata dari bersinergi baik dari sisi regulator sebagai pengawas maupun pelaku usaha sebagai pelaksana. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan untuk tema kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.